Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamilah dari kelas K321 MNR dengan nomor induk 112117116. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas UTS saya pada mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di UTS tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama adalah berikan penjelasan Anda mengenai alur ekspor di bawah ini. Tahap yang pertama yaitu eksportir, mengadakan koresponden dengan importir luar negeri seperti mutu, delivery, dan lain-lainnya. Lalu tahap yang kedua itu ada eksportir dan importir, mengadakan kontrak jual dan beli. Lalu tahap yang ketiga ada importir menerbitkan purchase order atau PO ataupun shipping introducing SI kepada eksportir. Lalu tahap yang keempat ada importir mengirim LC melalui bank korespondennya jika menggunakan LC. Tahap yang kelima, bank importir meneruskan LC kepada bank devisa. Lalu untuk tahap yang keenam, eksportir menyiapkan barang-barangnya sesuai PO atau SI yang diterima. Lalu tahap yang ketujuh, eksportir mendaftarkan BEP di kantor bea cukai setempat atau di mana lokasi pelabuhan muatnya melalui perusahaan penyedia jasa kebapenaan atau PPJK. Lalu tahap ke-8 ada eksportir memesan ruang kapal kepada ekspedisi muatan kapal laut EMKL. Lalu tahap yang ke-9 ada eksportir sendiri atau meminta bantuan EMKL untuk mengirimkan barang. EMKL memberitahukan kepada eksportir barang telah mengirim atau dikirim ke kapal. Lalu tahap yang ke-10 ada barang dikirim dari Indonesia ke importir. Untuk tahap yang ke-11, eksportir menerima pembayaran dari bank devisa ketika barang sudah di atas kapal jika kesepakatannya adalah free on board atau FOB antara eksportir dan importir. Pertanyaan yang kedua, berikan penjelasan mengenai dokumen di bawah ini. Dokumen yang pertama ada commercial invoice, adalah nota perincian yang berisi keterangan harga barang, jumlah barang, serta jumlah uang yang harus dibayar pembeli ke penjual. Biasanya commercial invoice ini juga memuat informasi mengenai bagaimana cara bayar tagihan. Lalu dokumen yang kedua ada packing list, merupakan dokumen yang memuat detail lengkap mengenai isi kiriman atau barang atau kargo yang akan dikirim. Lalu dokumen yang ketiga ada LC. LC adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan menerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank yang korespondennya. Berikutnya dokumen yang keempat yaitu Bill of Lading. Bill of Lading ialah tanda terima suatu barang yang sudah dimuat ke dalam suatu kapal laut serta merupakan dokumen of title yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan dari suatu barang dan juga sebagai bukti dari perjanjian pengangkutan barang melalui jalur laut. Dokumen yang kelima ada Airway Bill atau AWB, adalah sebuah surat muatan udara atau yang disingkat sebagai SMU. Surat ini adalah sebuah dokumen yang penting di mana surat ini dijadikan sebagai sebuah bukti pengiriman yang dikhususkan untuk mengirimkan melalui jalur udara, contohnya seperti pesawat. Dokumen berikutnya ada jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada eksportir atas kemungkinan resiko kerugian ini akibat yang tak menerima sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari importir atau pembeli atau bank yang penjamin letter of credit atau LC. Dokumen berikutnya ada shipping introduction, merupakan perintah pengapalan barang dan ditunjukkan kepada agen perwakilan dari kapal yang akan mengangkut barang tersebut. Shipping introduction dibuat oleh shipper untuk memesan ruang kapal dan kontainer serta muat data-data sebagai dasar pembuatan bill of lading. Berikutnya adalah Certificate of Origin, adalah merupakan sertifikat asal barang di mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Berikutnya ada Certificate of Analysis,
merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium, terakreditasi, dan hasil pengujian kualitasnya telah memenuhi sertifikasi yang ditetapkan. Umumnya, COA digunakan untuk produk makanan, minuman, bahkan kimia, ataupun obat-obatan. Berikutnya ada dokumen sertifikat fitosanitasi, adalah sertifikat yang menyatakan bahwa produk pertanian telah diperiksa dan bebas hama serta penyakit. Berikutnya ada sertifikat fumigasi, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk menunjukkan bahwa suatu barang maupun kemasan telah diberikan perlakuan fumigasi. Berikutnya juga ada dokumen sertifikat veteriner, adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa bahan baku suatu produk yang terbuat dari daging, kulit, ataupun hasil hewan lainnya yang telah bebas dari hama penyakit. Untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan bagan di bawah ini. Yang pertama ada EXW, barang bekas pekerjaan atau bekas gudang. Ex-works adalah ketika penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli di tempat penjual atau di tempat lain yang ditentukan, yaitu tempat kerja, pabrik, gudang, dan lain-lain. Lalu juga ada FCA, operator gratis penjual yang menyerahkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh pembeli di tempat penjual atau tempat lain yang disebutkan. Lalu berikutnya ada FAS, gratis bersama kapal penjual, melakukan penyerahan ketika barang ditempatkan di samping kapal, misalnya di dermaga atau di tongkang yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan. Lalu berikutnya ada FOB, gratis di pesawat, penjual menyerahkan barang-barangnya di atas kapal yang ditunjukkan oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan atau dibeli barang-barang yang sudah dikirimkan. Lalu berikutnya ada CFR, biaya dan pengangkutan penjualan menyerahkan barangnya di atas kapal atau membeli barang yang sudah diserahkan. Berikutnya juga ada CIF, biaya, asuransi, dan pengangkutan penjual menyerahkan barangnya di atas kapal atau pembeli barang yang sudah diserahkan. Resiko kehilangan ataupun kerusakan barang berpindah pada saat produk berada di kapal. Sekian video pemenuhan tugas UTS saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.